Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan kalau kemarin Bapak Ibu kita sudah merenungkan bersama-sama Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 1-9, maka hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita masih di Keluaran. Saya akan melanjutkan di pasal yang ketiga masih dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 3 ayat 10-14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu, biasanya kita punya kebiasaan gitu ya, yang saya sering lucu gitu ya, itu kebiasaan tolak menolak gitu, atau dorong-dorongan gitu, dia aja gitu ya. Biasanya kita bakal bilang, dia aja soalnya aku gak iso, aku gak biasa gitu, gak sejago dia aja wes gitu ya. Kenapa? Karena takut gitu ya, gak pede, gak jago ngomong gitu ya. Nanti kalau ditanya gimana gak bisa jawab, jadi mendingan dia aja lah. Ada beragam kekhawatiran, ketakutan ketika kita ditunjuk atau diminta untuk melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas ataupun satu pelayanan. Nah Bapak Ibu, itu juga yang Musa rasain waktu Allah sharingin plan dia untuk keluarin bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang menarik gini, bukan dengan magic, bukan dengan hal-hal yang menakjubkan seperti semak yang terbakar, tapi Allah menyatakan bahwa rencananya akan dituntaskan lewat Musa. Jadi bukan dengan hal-hal yang menakjubkan, bukan dengan magic gitu ya, tapi dengan cara mengirim seseorang untuk membebaskan bangsa Israel. Musa tentu syok Bapak Ibu. Musa mikir, lapo aku gitu ya. Ini tanggung jawab yang gak main-main loh gitu ya. Siapa saya? Berat loh ini. Bayangkan Bapak Ibu, Musa dulu pernah gagal gitu ya. Musa punya pengalaman dulu, dia mencoba untuk menyelamatkan, mencoba untuk menolong Israel tapi gagal gitu. Dia bahkan harus lari 40 tahun untuk menghindar dari serangan Raja Mesir begitu. Tapi Allah tetap memutuskan untuk pakai Musa Bapak Ibu. Ini satu paradoks anugerah yang luar biasa menurut saya yang Allah tunjukkan, bahwa Allah tetap memutuskan untuk memakai manusia berdosa untuk mengeluarkan, untuk menyelamatkan umatnya. Saya rasa wajar kalau Musa bertanya, Musa khawatir begitu ya. Musa bertanya di ayatnya yang ke-11, siapakah aku ini gitu ya. Musa tahu, sadar diri, dia pernah gagal sebelumnya dan dia hari ini bukan siapa-siapa gitu ya. Dia hanya gembala dan dia disuruh untuk ngomong sama petinggi-petinggi Mesir yang punya jabatan, yang populer. Kemungkinan besar bakal mental gitu ya apa yang Musa katakan. Makanya Musa tanya, siapa saya ini Tuhan? Musa sadar benar siapa dia saat itu. Tetapi firman Allah bilang apa di ayat 12? Bukankah aku akan menyertai engkau? Allah bilang gitu ya, I'll be with you. Aku akan sama-sama kamu. Penyelamatan Allah, Exodus itu gak bergantung dari seberapa kompetennya Musa, tapi dari kehadiran Allah.
Mungkin Musa bilang, Tuhan aku gak bisa melakukan ini. Tetapi Yahweh bilang, memang kamu gak bisa. Tapi aku yang akan bisain kamu. Aku yang akan mampuin kamu. Dan di ayat 12b Allah bilang, Allah kasih tanda bahwa ia menyertai. Tapi tandanya nanti, gak sekarang. Kapan tandanya itu bisa dilihat? Ya nanti ketika kamu mau jalani panggilan itu. Ketika kamu mau dengan taat mencoba untuk percaya sama Allah. Percaya sama tuntunan Allah buat Musa. Itu yang Allah rindukan. Dari situ semua akan terkonfirmasi. Semua akan dibuktikan. Kayak di situ dibilang kamu akan lihat nanti gimana bangsa itu keluar dan kembali akan beribadah di gunung ini. Gunung di mana Allah memerintahkan Musa untuk pergi. Untuk mengirim Musa menyelamatkan bangsa Israel. Faktanya Musa masih khawatir, dia malah berandai-andai gitu. Tapi nanti Tuhan kalau begini gimana gitu ya. Kalau orang-orang nanya gimana, siapa Allah? Tapi Allah bilang, kamu bilang, katakan bahwa aku adalah aku. Aku adalah Yahweh, aku adalah Allah. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang setia, Allah yang kekal, Allah yang gak berubah. Allah yang eksis, Allah yang setia dengan covenant, dengan perjanjiannya. Dengan memahami inilah harusnya cukup bagi Musa untuk pergi ke Mesir untuk memanggil, untuk membawa keluar bangsa Israel. Aku adalah aku yang telah mengutus Musa kepada bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, panggilan terhadap Musa ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya pun Tuhan panggil. Benar Allah adalah Allah yang menyelamatkan, tetapi Allah juga adalah Allah yang mengutus. After belief, setelah percaya kita diminta untuk pergi, melayani, menjangkau dan merangkul orang-orang lain. Mau hamba Tuhan atau pegawai, aktivis ataupun bos, manajer dan sebagainya, Tuhan pengen kita mengerjakan misinya. Seperti Musa, kita dipanggil untuk bermisi bareng-bareng dengan Allah. Mungkin sulit begitu ya, kayak yang Musa alamin, aku nih ya gak jago, aku gak tahu mesti ngomong apa gitu. Gak berani, berat. Tapi mari lihat bahwa panggilan itu dikerjain oleh dan bareng Allah. Walaupun saya ini bukan siapa-siapa, walaupun saya ini gak bisa apa-apa, saya ini bukan seorang yang jago gitu ya. Tetapi selama saya meniru Allah, selama saya ikut apa yang Allah perintahkan, maka di situ saya akan melihat bahwa Allah adalah Allah. I am that I am. Allah adalah Allah yang setia, Allah yang menuntun, Allah yang memelihara. Allah yang akan memantapkan, Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan memampukan langkah kita. Memantapkan langkah kita untuk menjawab, untuk menjalani panggilan kita. Bermisi, menyatakan Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu ketika kita dikasih satu kesempatan melayani, jangan langsung buru-buru bilang dia aja gitu ya. Tapi mari berdoa, mari gumulkan, mari mendengar apa yang Tuhan pengen kita lakukan. Kalau kita sudah dengar dan kita mau belajar taat, walaupun kita lemah, percayalah, Tuhan akan kasih damai sejahtera, Tuhan akan mampuin kita untuk melewati, untuk menjalani panggilan yang Tuhan kasih. Walaupun mungkin kita lihat berat, tapi kita akan lihat di akhirnya nanti. Iya ya, Tuhan ternyata mampuin saya. Dan itu semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Biarlah dalam kelemahan kita menjadi kuat karena Tuhan yang mampuin kita. Selamat menjalani, menggumulkan panggilan pelayanan, panggilan pekerjaan yang Tuhan nyatakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan mampuin kami, dalam keterbatasan kami rindu Tuhan yang memampukan kami. Mungkin kami khawatir, kami worry, ketika Tuhan memanggil kami untuk menyatakan kasih Kristus di tengah dunia. Tapi biarlah Tuhan, ketaatan kami, iman percaya kami kepada Tuhan yang akan terus memampukan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Thank you Tuhan, kami rindu setiap kami boleh senantiasa menjadi berkat, boleh senantiasa hidup serupa dengan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Membawa setiap orang semakin mengenal dan percaya sama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, mantapkan langkah kami dalam menjalani panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.